Oke. Assalamualaikum bosku. Welcome back to our channel Auto Cibubur Auto Care Solution. Yoi. Bersama gue lagi J-Boy dan Profesor Isep. Yoi. Selamat pagi Profesor. Pagi ini kita kedatangan mobil apa nih Prof? CJ bos, CJ7, cuma mesinnya udah dimodif pakai Cherokee. Oh, ini udah pakai mesin Cherokee ya? Ya, yang udah EPI, iya, electric fuel injeksi. Jadi mobil ini datang ke bengkel kita. Sebelumnya dari bengkel sebelah nih, bengkel sebelah dia nggak bisa berhasil ngerjain di mobil. Kondisinya gimana Prof? Coba kita kasih tahu dulu nih ke penonton kita nih. Kondisi mogok bos, cuman berantakan kabel-kabelnya, lagi pula untuk mengerjakan menyingkronkannya antara perkabelan atau wiring Cherokee sama CJ kan beda bos. Oke, iya. Jadi berantakan ya, berantakan wiringnya ya. Karena wiringnya. Ya di sini kita ngerjakan wiring harness ya sesuai wiring diagram yang dari rekomendasi dari Jeepnya. Terus keduanya karena digabungkan, otomatis kan yang lain-lainnya juga harus disinkronkan ya antara CJ sama Cherokee ini. Lagi pula ini ternyata kabelnya juga berantakan yang buat elektrik ininya bos. Udah lama di sana. Iya, kabel-kabel yang buat instrumen panel kayak headlamp segala macem. Nah di samping itu juga, di samping mengerjakan kabel, ternyata misalnya kita mau ngedupin lampu kecil atau lampu besar, switchnya juga jelek bos. Switchnya juga jelek. Terus lagi pula kondisi ininya juga nggak benar. Elektrik ke depan juga udah pada amburadul ya, iya dari awal bos. Jadi di samping elektrik sama mekanikal buat dudukan bracketnya juga pada rusak bos. Ya istilah banyak karat lama disimpan kayaknya bos. Nah terus juga kemarin dapat keluhannya katanya mobil abis nyala gak lama tuh mati, overheat atau gimana gitu dari ownernya ngomongnya. Jadi dia mobilnya cuma bertahan nyala berapa lama habis itu langsung mati lagi. Menurut Profesor itu kenapa Bro? Itu karena dari elektriknya bos. Sampai kontrol modulnya juga kena. Kontrol modul pun juga kena. Terus sama ini map sensor. Manipul air pressure-nya juga kena. Terus fuel pressure-nya juga nggak benar. Ya mungkin karena usia ini kalau fuel pressure ya. Betul. Jadi alhamdulillah kita udah datang part-partnya nih guys, kayak ECU-nya juga udah mulai diganti ya, ECU baru udah ada, map sensor baru pun kita juga udah datang mau kita ganti. Tapi setelah kita ganti-ganti itu kita rapin perkabelannya dulu ya Prof. Jadi setelah kabelnya udah pada rapi sesuai settingan pabriknya, kita ngikutin diagram Prof? Wiring diagram dari Jeep itu sendiri, udah setelan pabrik, baru nih kita tes lagi apa yang kurang ya Prof. Ya kalau masalah hidup sih kemarin udah enak. Udah hidup nih. Udah enak. Udah nggak mati-mati. Jadi pertamanya kabel-kabelnya dulu diurusin guys. Iya. Ada konslet kemarin. Betul. Ya kita sekarang lagi setting ulang yang bagian perkabelannya ya, lagi ya. Yang bagian instrumennya sama. Setelah kabel-kabelnya udah settingan pabriknya udah mantep nih. Ya. Udah bagus. Terus apa lagi Bro? Ya paling test drive. Kita test drive ya. Kita coba nyalain lagi. Nanti kita lihat kurang apa lagi. Iya Terus betul. kemarin kalau nggak salah tutup radiatornya juga bocor ya. Iya karena karetnya udah kurang presisi. Udah kurang presisi. Udah jadi rapat. Kita ganti ya biar nggak ada kebocoran. Iya. Nah oke deh. Jadi buat teman-teman di Auto Cibubur selain mobil Eropa, mobil Amerika pun kita juga bisa ngerjain ya Prof. Ya ada modifikasi juga bisa kita. Tenang aja. Jadi stay tune aja hanya di channel Auto Cibubur. Habis ini kita mau lanjut rapiin perkabelannya udah beres. Kita cek lagi di mesinnya, nanti kalau misalnya ada yang kurang tinggal kita benerin lagi ya Prof. Belum nyampe ke mechanical engine-nya bos. Oh, belum ya? Belum. Elektrikal yang perlu didandanin, soalnya bagaimana hidup kalau elektriknya nggak bener bos. Iya. Karena elektrikalnya berantakan, bikin di mobil nggak bisa mesinnya nyala lama. Iya. Ya, jadi konslet ya. Jadi konslet. Betul. Siap. Kalau gitu tonton channel kita, nanti kita lanjutkan proses-proses selanjutnya. Oke deh guys, mantap.
Oke, balik lagi di channel Auto Cibubur Auto Care Solution. Yoi. Balik lagi di project CJ7 dengan mesin Cherokee. Ini project nyebokin bengkel sebelah. Iya, iyalah bengkel sebelah. Nah, jadi di mobil pas datang ke bengkel kita tuh kita mau ngecek mesinnya tuh nggak bisa karena mobil nggak bisa nyala lama gitu loh. Dia cuma nyala, itu pun nyalainnya susah. Jadinya kita cek perkabelannya ternyata banyak yang konslet. Jadi masangnya nggak sesuai standarisasi pabrikannya. Jadinya bikin di mobil nggak bisa kita cek lebih lanjut mengenai mesinnya. Jadinya kita mulai ngurutin kabelnya, ganti-ganti part yang perlu diganti, ECU harus diganti, terus ada sensor map dan segala macamnya udah pada kita ganti, electrical udah pada normal. Sekarang mobil udah bisa nyala nih, udah bisa nyala lama dan kita udah bisa lihat penyakitnya sebenarnya di mana. Nah, sekarang kita mau coba nyalain dulu mesinnya setelah mobil udah beres kita rapin perkabelannya. Oke, kalian bisa lihat sendiri mobil nyalanya udah enak, udah gampang nyalainnya. Baru kita bisa ngecek nih kondisi mesinnya, rusaknya apalagi nih ya kan, biar nih mobil bisa top chair. Gimana Profesor setelah ditelaah mengenai problem CJ7 mesin Cherokee ini nih? Sekarang mesinnya menurut Profesor gimana? Ya kalau mesin ya belum prima ya bos ya. Belum prima, Tidak maksimal. Ya belum maksimal dikarenakan ada overheat bos. Oh, overheat. Overheatnya ya dari pembuatan tadi Ya, bagian kurang air. Airnya bertekanan dan banyak meninggal pembuluh udara. jadinya menyebabkan ya performa mesin kurang bagus dan overheat. overheat. Ya. Oh, jadi ini mobil kalau makin lama bakal overheat ya bro? Ya pak pasti Pasti. Soal dikarenakan ya ada tekanan airnya bertekanan tinggi jumpa kekurangan suhu air bisa panas. Oke. Jadi solusi selanjutnya setelah kita beres rapin kabelan dan udah normal nih, mesinnya apa solusinya sekarang? Minimal di onkulan bos. Konkulan. Jadi gimana tuh bro? Onkulan itu setengah dari dadanya ke atas dilihat dulu, cuman masih diukur. Oke. Itu dulu bila apa kebengkokan frame atau takut ada retak, dokumen mesti diukur. Oke. Tidak boleh melebihi daripada 0,05. Oke. Jadi sekarang kita mau usahain benerin nih mobil, nggak perlu full turunin mesinnya, tapi kita mau coba buka setengah aja ya, buka setengah. Kalau misalnya ternyata masih bisa langsung dirapiin, ya langsung kita rapiin. Ya. Jadi apa aja tuh nanti habis dibuka yang bakal dirapiin? Tentang kali lagi ya sekalian mungkin di ya bukan resernya atau nanti ganti tapi sama school kereta aja sekalian. Coklat ya, beres itu insya Allah udah normal lagi mobilnya. Oke, amin. Jadi kira-kira proses pengerjaannya berapa lama lagi nih Prof? Kalau misalnya mengenai mesin? Ya mesin untuk ini taruhlah dengan dibeganya di spare part itu minggu lah ya, minggu lagi insya Allah beres. Nah, soalnya mobilnya agak ini juga kan Unik ya, Unik. jarang-jarang juga di mobil. Iya. Oke nih guys, jadi sekarang kita mau lanjut ke pengerjaan mesin. Stay tune aja, lihat terus pengerjaan di Auto Cibubur sampai ini mobil udah fresh, bisa dibawa lagi oleh customer kita. Oke deh guys, assalamualaikum. Silinder head yang kemarin bengkok ya, bos. Sekarang udah di apa itu? Di scrap ya, jadi udah lurus. ya di grinding atau di Di scrap grinding ya, oke. Nah, setelah ini kita juga bersihin apanya nih, Prof? ya ini saluran smart buat ke manifold intinya buat klepnya bos. Oh, jadi dibersih-bersihin dulu Bersihin nih. dulu kasih apa kerak karbon ya. Oh, kerak karbonnya. Bukan terus nanti dispur. Skur apaan tuh? Spur itu biar konsentrik, Konsentrik. biar nggak ada celah kebocor kurangnya kompresi. Oke. Untuk menghasilkan tenaga yang optimal. Oke. Terus packing top setnya diganti jadinya ya? Iya. Kalau dicopot ya, nih. Iya, kalau
pasti kan sekali pakai bos. Kali pakai ya. Kalau udah dibongkar harus ganti baru ya. Iya. Nah, jadi bocornya gara-gara gini nih. Iya. Ya, ada temperasi ke selang air. Buang air. Air. Kalau belum ya? Iya. Oke. Jadi buat teman-teman stay tune aja hanya di channel Auto Cibubur sampai ini mobil bisa jalan lagi dan dibawa ngebut nama Om Tugas. Oke, assalamualaikum. Oke guys, sekarang kita lagi mau turunin mesin. Blok mesin bawahnya ternyata juga bengkok. Kita mau antar ke tukang bubut dulu. Oke, finally beres. Blok mesin dibawa ke tukang bubut. Sekarang udah beres diapain nih, Prof? Ini udah beres di grinding, di permukaannya ini blok mesin agak bengkok, diratakan. Terus ini di overses karena macet. Macet ya? Agak seret, bukan macet, berseret. Dikarenakan bekas ngejam. Terus crankshaftnya aja di slab atau di undersize. Di undersize ya? Ya, ganti metal. Berarti metal. Berarti sekarang tinggal perakitan ya, Prof? Tinggal beriskan dulu baru dirakitkan. Oke. Kira-kira dari proses ini sampai mobil bisa nyala berapa hari lagi, Prof? Ya, taruhlah sekitar paling lama 1 minggu lah. Paling lama seminggu ya? Nah, paling lama. Oke. Terima kasih, Profesor. Soalnya ada juga kerjaan lain. Oke, siap. Oke, kembali lagi di project CJ6. Nah, setelah mesin udah kita full restore, sekarang lanjut lagi ke proses apa nih, Prof, namanya? Ini berhubung tadinya nggak ada pakai konektor OBD, jadi kurang bisa ditekan dengan scanner yang OBD 2. Oh, jadi kalau misalnya mobil-mobil baru kan harusnya ada konektor OBD itu buat nge-scan biar terlihat data apa, Prof? Ya, data error kerusakannya, Bang. Oh, jadi kalau misalnya ada part-part yang rusak itu terlihat nanti di scan ya, setelah di scan. Nah, ini kita lagi memasang Konektor OBD 2. konektor OBD 2. Nah, biar bisa di scan nih apa yang kurang-kurangnya jadi terlihat langsung di komputer ya kan. Nah, tapi kita pakai tablet nih, di tab-nya nanti kelihatan semua setelah di scan. Cuman kalau untuk permesinan udah diremajakan full, electrical semua sudah rapi, tinggal di scan nih biar tambah optimal. Oke deh. Nah, untuk skema electricalnya juga kita langsung ngambil dari Jeep ya, Prof? Iya, betul, Bang. Nah, ini nih disesuaikan Jeep Cherokee Country 1997. Nah, jadi kita nggak ngasal nih, Bro. Kita benar-benar langsung ngambil dari standarisasinya Jeep nih. Karena ini mobil CJ6 menggunakan mesin Jeep Cherokee nih, guys. Oke deh, bentar lagi kita udah mau beres ngerjain ini mobil. Insya Allah mobil udah bisa off-road lagi di puncak. Oke deh guys, terima kasih Profesor. Mantap.